Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya Juwita Ningrum dari SD Negeri Pranti berperan sebagai observer dan Saya, Retnani Anissa, dari SD Negeri 1 Pasedan, berperan sebagai coach. Dan saya, Indra Jaya Dwi Putra, dari SD Negeri 2 Sulang, peran sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nani, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, baik Bu. Bu Ita gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga Bu Nani, luar biasa. Baik, Alhamdulillah Bu Nani, hari ini di sini saya bertugas sebagai observer ya Bu, atau pengamat terhadap kegiatan coaching yang nanti akan Bu Nani lakukan bersama dengan coachi. Nah, jadi nanti di dalam kegiatan observasi ini ada 3 tahap ya Bu Nani, ada pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan juga pasca observasi. Nah, dalam kegiatan pra-observasi ini nanti kita akan berdiskusi nih Bu Nani mengenai rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang akan Bu Nani laksanakan. Begitu ya Bu Nani? Ya Bu. Ya, supaya nanti Bu Nani juga mengetahui nih aspek-aspek apa saja yang menjadi acuan saya dalam melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching yang Bu Nani lakukan. Jadi nanti saya akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik. Nah, yang menjadi acuan saya dalam rubrik penilaian tersebut adalah yang pertama, saya mengharapkan nanti Bu Nani sudah memiliki prinsip dari seorang coach yang diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Yang kedua, tentunya nanti Bu Nani juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa ya Bu. Nah, jangan lupa juga Bu Nani, nanti ketika dalam melaksanakan percakapan coaching, Bu Nani menerapkan alur tirta yang meliputi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, jadi itu Bu Nani rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam observasi kegiatan coaching Bu Nani nanti. Bagaimana Bu Nani? Apakah bisa dipahami Bu? Iya Bu Ita. Nah, baik. Sebelum dimulai kegiatan coachingnya, mohon izin Bu Nani untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Bagaimana Bu Nani? Diperbolehkan ya? Iya Bu, boleh. Baik. Pertanyaan yang pertama, kira-kira nanti kompetensi coaching yang mana nih yang akan Bu Nani kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Iya Bu. Nanti pada saat pelaksanaan coaching, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada 2 Bu. Yang pertama, kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Baik, luar biasa Bu Nani. Jadi Bu Nani ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Nah, dari kedua kompetensi ini, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bu Nani kembangkan nih dalam percakapan coaching nanti? Pada percakapan coaching nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi spesifik Bu, yaitu mendengarkan aktif. Dari kompetensi mendengarkan aktif, saya itu berharap
bisa menggali potensi dari Kuci saya, Bu. Dan harapan saya yaitu Kuci dapat menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kuci saya tersebut. Oke, sangat setuju sekali dengan Bu Nani. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya Bu untuk bisa menggali hal-hal atau ide-ide kreatif dari Kuci yang nantinya dengan ide-ide tersebut Kuci bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu Nani. Untuk pertanyaan terakhir nih tentang indikator ketercapaian. Nah, indikator ketercapaian yang bagaimana sebagai tolak ukur ketercapaian dari proses percakapan yang akan Bu Nani lakukan? Ya, indikator ketercapaian atau indikator keberhasilan yang akan saya capai nantinya yaitu yang pertama, saya berharap dapat melaksanakan coaching dengan menerapkan alur tirta secara runtut, Bu. Dan yang kedua, Bu, saya dapat menggali ide-ide dari Kuci sebagai solusi dari permasalahan yang sedang beliau temui atau beliau hadapi. Oke, baik. Semoga dari indikator yang sudah Bu Nani sampaikan tadi, baik itu prosesnya melalui tirta, kemudian ada ide-ide Kuci yang bisa tergali dengan maksimal, gitu, bisa terwujud ya Bu Nani. Jadi indikator keberhasilan yang disampaikan Bu Nani nanti bisa tercapai dalam kegiatan coaching. Nah, baik Bu Nani, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya, silahkan nanti Bu Nani bisa melaksanakan percakapan coaching dan semoga dalam percakapan coaching nanti Bu Nani dengan coachingnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian dan keberhasilan yang sudah Bu Nani sampaikan tadi. Bagaimana Bu Nani? Sudah siap? Baik, Bu Ita, sudah siap. Baik, silahkan Bu Nani. Yeah. Assalamualaikum Pak Indra, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu. Ya beginilah lah Bu, capek. Loh, Pak Indra, kok kayaknya nggak ceria? Kenapa? Iya Bu, Nani tahu aja nih. Iya, tumben Pak Indra siang-siang menghubungi saya, ngajak ngobrol. Ada apa? Enggak sih Bu, cuma mau ngobrol-ngobrol santai aja sama Bu Nani. Oke, memangnya mau ngomongin apa nih siang ini? Itu sih Bu tentang beban tugas. Pada saat ini selain mengajar di kelas, kemudian menyelesaikan RHK, persiapan rekonbos, kemudian ada lagi tugas tambahan yaitu mempersiapkan lomba MAPSI tingkat kabupaten dan juga persiapan untuk kemah. Jadi saya bingung nanti itu membagi waktunya untuk persiapan itu bagaimana. Gitu ya Pak. Banyak sekali kegiatannya Pak Indra. Ada MAPSI, ada Rekan, ada RHK. Banyak. Sekarang, gini deh Pak. Nah, karena ini kan kita hanya punya waktu pendek. Kira-kira nanti pengen dapat apa dari percakapan ini Pak? Gini aku dengan kegiatan yang untuk tadi saya ingin menyelesaikan semuanya dengan maksimal. Saya jadi bingung Bu, bagaimana sih dapat membagi waktu untuk semua itu, tetapi tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Oh, jadi ini Pak Indra bingung karena banyak tugas tambahan. Seperti itu ya Pak ya? Iya Bu, sebenarnya nggak ada yang serius. Cuma saya bingung juga bagi waktunya Bu. Nah, sekarang kalau gitu ya, menurut Pak Indra, idealnya dapat membagi waktu itu yang bagaimana sih Pak? Ya menurut saya semua tugas itu selesai, tidak ada yang keteteran gitu.
tidak ada yang telat, dan tidak sampai batas waktu, tidak sampai dioyak-oyak seperti itu. Dan hasilnya juga maksimal. Iya. Kalau menurut Pak Indra, selama ini manajemen bagi waktunya Pak Indra kira-kira sudah di level berapa nih? Kalau dibuat pelevelan seperti itu. Kalau ditanya level itu mungkin masih di level 6 ya. Tapi nanti pengennya bisa di level 8 gitu loh. Oke deh, ngomong-ngomong kan Bapak sebagai bendahara BOS sudah lama, membuat SPJ tentunya sudah suatu hal yang tidak sulit lah. Memangnya selama ini penyelesaiannya itu kapan, Pak? Biasanya itu tengah malam pada saat hening, tidak ada anak yang main, jadi berkas-berkas saya itu yang sudah saya kumpulkan itu tidak kececeran seperti itu. Jadi saya bisa memaksimalkan waktu. Nah, itu Pak Indra bisa mengerjakan di malam hari. Tapi bangunnya kan tidak pasti. Nah, jadi masalahnya di mana? Belum bisa konsisten untuk bangun di jam tenang seperti itu, Pak? Iya, Bu. Oke, jadi masalahnya kalau ada yang bangunin baru dapat eksekusi tugasnya seperti itu ya. Masalahnya selama ini kira-kira ada yang bisa bantu Pak Indra bangun malam? Ada sih, Bu. Kadang istri itu kalau saat sholat tahajud itu bangunin saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang tambahan seperti itu. Kira-kira ada cara lain enggak, Pak? Selain bangun malam, mengerjakan di malam hari, ada cara lain tidak? Mengatur alarm sih, Bu, kadang. Nah, itu sudah ketemu kan jawabannya? Terus menurut Bapak, selain alarm itu, ada lagi nggak Pak yang bisa bantu mengingatkan Bapak untuk mengatur waktu? Iya ya, Bu, saya kok baru kepikiran. Pada saat double job seperti ini, saya itu biasanya membuat catatan kecil, Bu. Jadi pada saat masuk kelas itu saya melihat sketch note dulu, kemudian jadi saya ingat, oh saya mau mengerjakan ini hari ini, seperti itu, Bu. Wow, keren dong Pak Indra, masih sempat bikin memo kecil. Sip ya Pak ya. Oh iya, kira-kira setelah ada catatan kecil dan Pak Indra bangun tengah malam, apa Bapak punya waktu lagi? Ada sih, Bu, saya kan mengajar di kelas rendah, jadi sekitar jam 10 itu sudah anak-anak sudah pulang, jadi saya bisa memanfaatkan waktu itu untuk melatih MAPSI seperti itu. Nah, itu ketemu lagi. Jadi masalahnya Pak Indra ingin tempat yang hening seperti itu ya? Iya, Gimana Bapak dapat tempat hening yang bisa digunakan? pada saat sekitar jam 10-an itu kan anak-anak yang kelas tinggi masih sekolah, Bu. Kalau saya memanfaatkan kelas itu kurang efektif, Bu, karena mempersiapkan lomba MAPSI ini kebetulan lombanya ini kaligrafi, jadi anaknya itu butuh ketenangan agar dia fokus pada hasilnya. Saya butuh tempat yang hening seperti itu. Oh, berarti tempat lain di sekolah yang bisa digunakan, Pak? Ada sih, Bu. Musola sekolah itu tempatnya agak jauh dari kelas.
Nah, itu Pak Indra dapat lagi jawabannya di musola ya Pak ya, supaya musola itu hening. Pak Indra juga dapat melatih sekalian melatih anak lomba MAPSI. Iya, Bu. Oke deh, kayaknya waktunya udah mau habis nih Pak. Di titik ini, apa yang Bapak dapat dari percakapan kita? Dari percakapan kita tadi, saya dapat belajar di tengah malam, kemudian memanfaatkan waktu pada saat murid saya sudah pulang, itu bisa memanfaatkan waktu untuk melatih MAPSI di musola, kemudian tetap membuat memo kecil, memasang alarm, dan juga ada istri yang ikut membangunkan di tengah malam. Nah, bagus sekali Pak Indra. Kalau gitu, kapan Pak Indra memulai rencana itu? Ya, secepatnya Bu, karena ini jadwal kegiatan ini sudah sangat mepet. Jadi targetnya ini saya yang terdekat ini rekon, semoga tidak ada revisi. Iya. Setelah ada rencana nih Pak, kemudian apa komitmen Pak Indra nih? Komitmen saya yang pertama menyelesaikan berkas rekon ini secepat mungkin karena nanti akan berlanjut untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian level mengatur waktunya dari yang tadinya 6, target saya bisa menjadi 8. Oke deh, terima kasih ya Pak Indra atas percakapan ini. Insya Allah seminggu lagi Pak, kita ketemu ya, kita bincang-bincang lagi. Saya pengen tahu nih Pak Indra bisa mengeksekusi semua tugas-tugasnya dengan rencana tadi apa tidak? Ibu, terima kasih Bu. Rasanya ini fresh sekali setelah mengutarakan perasaan saya dan bisa mendapatkan solusi. Insya Allah seminggu lagi kita ngobrol lagi ya Bu. Siap Pak Indra. Saya akhiri dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Oke, baik Bu Nani. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan coaching yang Bu Nani lakukan bersama dengan Pak Indra. Dan saya juga sudah mempunyai beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan catatan-catatan saya, mohon izin Bu Nani untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Diperbolehkan ya Bu Nani? Iya Bu Ita, silahkan. Oke, baik Bu Nani. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa sih yang sudah Bu Nani lakukan dalam percakapan coaching tadi? Dan indikator ketercapaian apa yang sudah tercapai nih berdasarkan percakapan coaching tadi Bu Nani? Ini. Dalam percakapan kucing tadi Bu, saya sudah melaksanakan prinsip kucing yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya lakukan tadi yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, yang sudah Bu Nani lakukan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Yang Bu Nani lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan yang dibuktikan tadi dengan apa yang dilakukan Bu Nani pada waktu ngobrol bersama dengan Pak Indra, itu sudah setara, tidak ada gap, tidak ada perbedaan strata di antara Bu Nani dengan Pak Indra. Kemudian yang kedua, untuk proses kreatif, ini juga sudah Bu Nani lakukan. Terbukti ketika Bu Nani bisa menggali ide-ide kreatif dari Pak Indra, untuk akhirnya Pak Indra ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Indra. Kemudian yang ketiga, Bu Nani juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Kuci, yang dimana di sini adalah Pak Indra. Dan selanjutnya dari percakapan yang Bu Nani lakukan, Bu Nani sudah sesuai dengan alur Tirta.
yaitu sudah mengemukakan tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah ya Bu Nani, dari percakapan tadi ternyata sudah sesuai dengan catatan saya. Dan pertanyaan terakhir nih Bu Nani sebelum saya tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nani berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan Ibu Nani? Iya, yang ingin saya lakukan Bu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi tentunya. Oke Bu Nani, alhamdulillah tadi coaching yang dilakukan Bu Nani sudah berjalan lancar, indikator ketercapaian yang menjadi harapan Bu Nani juga sudah tercapai. Baik Bu Nani, alhamdulillah kegiatan observasi hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu Nani. Iya Bu. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan pada modul 2.3. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.